Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Girari Maula, NRP 21 2018 127. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Islamic Center yang berada di Sambas, Kalimantan Barat. Di sini saya menerapkan tema arsitektur neovernakular. Jadi ada sedikit deskripsi proyeknya, di mana tepatnya site-nya itu berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, dengan alamatnya yaitu Jalan Lingkar Sambas ya, di Saingrambe, Kecamatan Sambas. Jadi kurang lebih luas lahannya sekitar 35.400 meter persegi, dan juga luas bangunannya sekitar 12.000 meter persegi. Itu secara total ya. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai arsitektur neovernakular. Jadi merupakan sebuah konsep yang menggabungkan arsitektur tradisional dan juga modern, di mana ini menjadi sebuah penggabungan untuk dari segi unsur tradisional budaya dan juga konsep arsitektur secara modern ya. Dan juga ini dapat kenapa ini dipilih juga dapat melestarikan ya, membantu melestarikan budaya untuk kemajuan agar tidak kalah ya dengan kemajuan teknologi, dan juga membuat warna yang beragam bagi dunia arsitektur tentunya ya. Di sini ada beberapa hal yang saya terapkan kepada desain, yaitu yang pertama ada penggunaan arsitektur Kalimantan Barat, seperti dari segi bangunan dan lain sebagainya. Ini saya mengambil dari arsitektur rumah betang atau radak. Di sini adalah rumah adat khas dari Kalimantan Barat. Yang kedua juga ada pembagian ruangnya, lalu sistem struktur. Yang keempat ada bentuk atap, ada orientasi bangunan, dan juga estetika bangunan atau secara fasad. Nah, ini ada bentuk rumah batang, ada bentuk rumah betang, di mana pada bagian rumah ini didasarkan pada kepercayaan suku Dayak, di mana penguasa tertinggi yang menempati dua alam itu adalah alam bawah dan juga manusia berada di antara kedua alam tersebut. Nah, ini menjadi landasan mengapa bangunan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kepala, badan, dan juga kaki ya. Nah, ini ada gambar rumah betang. Jadi memang ciri khasnya itu ada rumah panggungnya dan juga ada koridor luar, ada serambi luar, terus dengan atap pelananya yang memiliki tritisan yang overstay yang cukup panjang ya. Itu menjadi ciri khas dari rumah betang. Lalu di sini ada pembagian ruangnya, itu ada serambi luar, serambi dalam, dan juga ruang keluarga atau ruang private ya. Jadi di sini dibagi menjadi tiga. Nah, nantinya ini akan diaplikasikan kepada beberapa bangunan di site. Nah, ini juga yang diterapkan tadi ada orientasi bangunan. Jadi memang ciri khas itu bangunan menghadap ke arah terbit dan tenggelamnya matahari. Lalu secara struktur itu diterapkan dengan rumah panggung dengan ketinggian 3-7 meter, lalu juga ada atap, di mana atap ini model pelana ya, bertumpuk maupun tidak, dengan konfigurasi bentuk memanjang hulu ke hilir, juga dapat dilihat dari gambarnya. Kalau di sini ada fasad ya, pada bagian fasad ini yang cukup unik ya, karena memiliki beberapa ciri khas dari suku Dayak. Ini menjadi sirip atau secondary skin juga bisa diterapkan. Lalu di sini ada penerapan desainnya, ini secara denah atau secara pembagian ruang. Jadi terbagi menjadi tiga, yaitu ada ruang keluarga, ada serambi dalam atau los yang itu menjadi ruang utama dari gedung serbaguna, jadi diterapkan pada denah gedung serbaguna ya. Lalu di sini ada juga serambi luar yang menjadi akses sirkulasi untuk masuk ke dalam ruang los tadi atau ruang hall dari GSG. Untuk ruang keluarganya ini dianalogikan atau diterapkan sebagai area backstage, itu ruang private-nya ya. Di sini ada penerapan desain.
pada area fasad, di mana di sini eh, pada setiap bangunan ya sesuai dengan temanya itu diambil dari rumah betang terdapat ornamen fasad pada bagian dindingnya, dinding atap ya. Jadi biasanya motif yang digunakan pada dinding atap ini ya biasanya motif monster ya, monster dari suku Dayak itu menjadi salah satu ciri khasnya. Cuman karena di sini pengaplikasiannya itu ditujukan untuk tempat ibadah atau Islamic Center. Oleh karena itu di sini saya menggabungkan eh, ornamen ini yang menjadi ciri khas dari suku Dayak ini dengan motif etnis Melayu. Jadi ini menjadi sebuah kolaborasi dari dua suku ya, dari Melayu dan juga Dayak. Ini menjadi sebuah satu secondary skin yang menjadi ciri khas untuk bangunan ini, untuk masjid, untuk gedung serbaguna dan lain sebagainya. Dan juga ini motif etnis Melayu ini juga digabungkan ya, dipadukan dengan motif bunga khas Dayak. Jadi tidak menghilangkan esensi dari rumah betang itu tersendiri. Nah ini juga selain fasad juga ada bentuk ya. Dari bentuk ini dapat terlihat bahwa desain atap pelana yang memanjang menjadi ciri khas ya, dari hulu ke hilir tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi memang memiliki tritisan yang cukup panjang dari atapnya ini, sekitar 3-5 meter ya ukurannya. Lalu di sini yang saya tandai juga ada ciri khas lainnya, itu rumah panggungnya dan lain sebagainya ya untuk penerapan desain ini. Nah ini juga ada. Jadi ini untuk penerapan desain secara modern, di mana di sini lebih mengarah kepada penggunaan material. Jadi ini ada penggunaan wood plank pada fasad dan juga penggunaan material GRC board cutting laser dan penggunaan roster sebagai railing. Ini untuk wood plank ini cukup menjadi bahan yang cukup modern ya, karena memang menjadi salah satu alternatif dan memudahkan dalam metode pemasangannya. Jadi wood plank ini dapat masuk kategori sebagai material yang modern. Lalu di sini ada GRC cutting laser. Ini aplikasinya di mana? Aplikasinya terutama ada di bagian secondary skin atau yang tadi ya bagian motif dari secondary skin suku Dayak yang berada di dinding atap. Ini menggunakan GRC board cutting laser ya. Lalu juga ada penggunaan roster sebagai railing. Roster juga menjadi ciri khas ya, ciri khas baru dari era modern saat ini. Lalu di sini ada saya ulas sedikit mengenai tatanan massa bangunan dan olahan site-nya. Jadi di sini ada area landscape yang ditunjukkan sebagai perkuatannya untuk arah entrance dari sisi sungai. Lalu di sini ada yang berwarna merah, ini area landscape dan parkir yang untuk seluruh pengguna site. Lalu di yang area biru ini merupakan landscape dan parkir yang lebih ditujukan untuk area private, itu untuk pengguna kantor, gedung pendidikan dan juga guest house ya. Tapi ini juga yang biru ini tetap dapat diakses sebagai tempat parkir darurat apabila area parkir yang saya tandai warna merah ini melebihi kapasitas ya, dapat pindah ke area sini, area yang berwarna biru. Nah ini ada tatanan masanya, di mana masjid memang sengaja ditempatkan dekat dan mepet dengan jalan utama. Ini jalan utamanya, Jalan Lingkar Sambas, karena memang membutuhkan aksesibilitas yang mudah dan juga menjadi salah satu vokal poin dari arah seberang sungai, dari arah jalan, arah jembatan dan dari arah lainnya ya. Dan ini menjadi suatu pertimbangan mengapa masjid ditempatkan di dekat dengan jalan ya, dekat dengan jalan utama. Lalu di sini ada GSG yang tempatnya berada di tengah dari site. Mengapa disimpan di sebelah sana? Karena memang GSG ini termasuk gedung semi publik yang mana pemakaiannya juga tidak terlalu sering ya. Tapi di sini membutuhkan aksesibilitas secara service untuk maintenance dan lain sebagainya, itu perlu aksesibilitas yang cukup baik ya. Oleh karena itu saya tempatkan di tengah yang langsung berdekatan dengan akses dari parkir mobil. Lalu di sini ada gedung pendidikan, kantor dan guest house yang ditempatkan dalam satu kawasan
yang dapat terlihat cukup terpisah ya, karena memang membutuhkan privasi yang lebih dari gedung lainnya. Lalu di sini ada block plan-nya yang sudah saya terangkan tadi. Di sini ada yang dengan huruf A itu merupakan sebuah masjid, lalu ada yang huruf B itu ada GSG, yang C itu adalah gedung pendidikan, yang D ada guest house, yang E itu adalah kantor. Di sini untuk entrance itu ada dari huruf F ya, huruf F itu entrance mobil, dan G itu untuk keluar ya, akses untuk keluar bagi kendaraan. Nah, untuk parkir motornya itu berada di depan kantor yang berhuruf N, itu merupakan parkir motor itu untuk keseluruhan. Lalu di sini yang M itu merupakan parkir khusus yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini dapat terlihat ada huruf Q, di mana Q ini adalah entrance sungai. Jadi memang sungai juga dapat diakses ya oleh penduduk sekitar, juga menjadi salah satu jalur transportasi ya, di mana ada juga beberapa yang masih menggunakan perahu sampan dan lain sebagainya. Lalu di sini ada side plan. Nah, ini ada detail landscape yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ini tujuannya menjadi suatu perkuatan untuk area dekat dengan sungai agar tidak menjadi area mati ya. Juga ada detail untuk area duduk di sekitar site, sekitar bangunan. Ini ada denah masjid. Di denah masjid ini memiliki 3 entrance ya. Pertama di sini ada 3 entrance agar memudahkan aksesibilitas ya, atau sirkulasi supaya jamaah yang akan beribadah di sini bisa terfasilitasi dengan nyaman. Dan juga terdapat tangga dan juga rem sebagai akses masuknya. Ini juga menjadi kenapa ada tangga dan rem di sini, karena memang gedung ini elevasinya naik ya, karena memang menerapkan rumah panggung. Ini ada denah gedung serbaguna, tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada denah guest house. Di sini untuk lantai satunya itu menjadi area basah ya, untuk kantin, area dapur, area makan dan lain sebagainya. Nanti untuk lantai 2-nya itu sebagai area istirahat. Selanjutnya di sini terdapat potongan masjid, potongan dari masjid. Di sini terlihat ada kenaikannya, kenaikan elevasi, atau saya mendesainnya dengan desain panggung itu sekitar 3,57 meter ya, 3,57 meter dari garis tanah. Ini juga potongan masjid. Lalu tampak masjidnya tadi dengan ciri khas dari ornamen Dayak dan juga beberapa menggunakan dinding kayu untuk bagian fasad. Cuman di sini saya mengaplikasikan tadi menggunakan wood plank ya. Juga tampak masjid. Ada tapak guest house. Lalu di sini ada potongan prinsip dari masjid itu sendiri. Untuk potongan prinsip gedung pendidikan masih dapat terlihat dari saya di sini menyembunyikan talang atau talang air hujan. Di sini saya tempatkan di ujung atap. Lalu saya tutup menggunakan bracket ya. Di sini ada bracket baja plafon. Nah, ini fungsinya untuk mengikat atau menutupi, sekaligus menutupi talang ya, talang aluminium dan juga pipa PVC ya, pipa PVC yang selanjutnya itu akan mengalirkan air hujan melalui pipa yang diteruskan sampai ke tanah. Nah, ini ada detailnya, dimana saya simpan
ini berada di ujung dari atap menggunakan bracket. Nah, ini juga ada detail dari sambungan kolom rangka atap. Juga di sini menggunakan pedestal yang langsung untuk meneruskan beban dari atap flat truss. Ini dari detail fasad yang tadi. Di sini menggunakan rangka baja tubular. Lalu juga di sini menggunakan plat baja sebagai dudukannya, sebagai bracket untuk menyambung ke arah dinding bangunan. Di sini menggunakan plat baja 3 cm dan juga baut angkur ya. Untuk untuk material itu sendiri dari ornamennya itu menggunakan GRC cutting laser. Akan saya tampilkan sedikit yaitu animasi dari hasil render secara keseluruhan. Di sini dapat terlihat ini adalah masjidnya yang berada dekat dengan jalan dan juga dekat dengan arah sungai ya, sebagai potensi. Nah, ini ada area parkir, ini ada gedung GSG. Di sini ada perkantoran. Nah, ini area yang lebih private tadi ya, dan ini parkirnya juga tersendiri. Nah, juga di sini dapat terlihat ada koridor yang menerus dari masjid sampai ke gedung guest house, di mana ini menjadi koridor side yang cukup panjang untuk menghubungkan sebagai sirkulasi dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Ada interior masjid ya. Untuk lantai itu sendiri juga menggunakan panel HPL sebagai alternatif, atau juga ada beberapa yang menggunakan parket asli ya, parket dari kayu sebagai finishing dari lantai. Nah, ini area guest house, terdapat ruang istirahatnya juga. Area guest house tampak atas secara keseluruhan. Di sini terdapat beberapa bangunan servis dan juga untuk LVMBP, utilitas dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan yang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.